Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. Allah masih pilih kita untuk hadir di majelis ilmu. Mudah-mudahan istiqomahnya kita di majelis ilmu akan menghantarkan kita kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Mudah-mudahan Allah anugerahkan kita husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Penting Pak, husnul khatimah penting. Kalau minta kepada Allah husnul khatimah sekarang masih hidup. Kalau udah mati udah keputusan, sudah husnul atau su'ul. Nah sekarang ini kita minta husnul atau su'ul khatimah. Naudzubillah. Maka biasakan dengan ucapan yang baik, biasakan dengan amalan yang baik, biasakan duduk di tempat yang baik, karena kebaikan-kebaikan itulah insya Allah Allah senang kepada kita. Ketika Allah senang kepada kita, Allah berikan apa yang kita inginkan, husnul khatimah. Saya dapat cerita ini saya dengan satu ceramah Syekh ini menceritakan ceritanya Imam Masjid Kuba. Seorang imam Masjid Kuba bercerita, ada orang di Masjid Nabawi, seorang ummi. Orangnya ummi. Ummi itu istilahnya tidak bisa baca, tidak bisa tulis, disebut dengan ummi. Iya. Nabiul ummi, nabi yang tidak bisa membaca dan yang tidak bisa menulis. Nah, orang ini ummi, tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Tapi kesenangan sholat jamaah. Sholat jamaah. Terbiasa istiqomah dengan sholat jamaah di Masjid Nabawi, Masya Allah. Kalau sudah sholat jamaah, duduknya langsung dia cari lemari yang ada Qur'annya. Buru-buru diambil Qur'an. Dia nggak bisa baca, dia nggak bisa tulis, tapi dia ambil Qur'an. Kalau sudah selesai, dia cari orang yang bisa baca Qur'an, minta dibacakan Quran oleh orang yang sudah selesai sholat sunnah. Dia minta tolong, akhi bacakan Quran. Masya Allah, hebat ya. Sudah tidak bisa baca Quran tapi senangnya dengar bacaan Quran. Bertahun-tahun begitu. Bertahun-tahun istiqomah, selalu ambil Quran, kasih orang baca Quran. Dia ingin dengarkan bacaan Quran. Maka dikatakan oleh Sayyid Umar bin Abdul Rahman Al-Attas, wal halatu allati tuhibbu an ya'tiyakal maut wa anta fiha falzamha. Semua amalan yang kamu senang, yang kamu ingin dijemput oleh malaikat Israel dalam keadaan tersebut, maka lakukan. Jelas gak? Satu kesenangan, satu keadaan yang menyenangkanmu, kamu senang diambil dalam keadaan itu, kamu ingin diambil dalam keadaan itu, maka yang itu lakukan. Artinya apa? Kalau kamu ingin diambil oleh Allah dalam keadaan sholat, sholat. Kalau kamu ingin diambil oleh Allah dalam keadaan mengaji, mengaji. Beliau seperti itu. Apa yang terjadi?
ketika di saat membaca ayat yang berisikan sujud tilawah. Sujud tilawah. Kalau baca Quran ada sujud tilawah, siapa yang disunahkan untuk sujud? Intil nggak sholat, ini duduk, lagi duduk baca Quran. Kayak wasjud waqtarib. Ada kan di Iqra? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Terus khalaqal. Ayo bareng-bareng. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam kalla innal insana ar-ra'ahus ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa ara'aita in kadzdzaba wa tawalla lam bi anna allaha kalla la illam yantahi la nasfa'an bin nasiyatin kadhibatin falyad'u nadiya sanad'uz kalla la tuti'hu. Ada itu perintah untuk wasjud, suruh sujud. Waqtarib, mendekat. Sujudlah dan mendekatlah kalau kepada Tuhan. Ketika Bapak lagi di masjid, ada orang duduk baca wasjud waqtarib, siapa yang sunnah? Yang membaca dan semua yang mendengar. Semua, Bapak lagi duduk lagi zikir, tiba-tiba dengar, sujud buat Bapak. Bukan hanya yang membaca dan semua yang mendengar bacaan orang tersebut disunahkan untuk sujud tilawah. Termasuk Bapak ini yang selalu minta diperdengarkan bacaan Quran oleh orang yang bisa, karena dia sudah sadar dia tidak bisa baca Quran. Tapi kesenangannya, kegemarannya ingin selalu mendengar bacaan Quran. Nah, kesenangan ini yang mengantarkannya kepada husnul khatimah. Allahumma rzuqna husnul khatimah. Ya Allah, anugerahkan kami husnul khatimah. Apa yang terjadi? Ketika dibacakan ayat, maka yang baca langsung sujud tilawah. Dia pun ikut. Dia pun ikut seperti yang baca. Ketika yang ikut selesai membaca, bangun. Ya, jadi gini caranya. Allah takbir, kemudian sujud, salam, assalamualaikum. Ini nggak bangun selama ini sujud. Wah, mungkin lama hebat. Dibangunnya Syekh, gum ya Syekh, khalas. Meninggal dalam keadaan sujud. Meninggal dalam keadaan sujud, wafat dalam keadaan. Itu dikatakan dari Sayyid Umar bin Abdul Rahman Al-Tas. Keadaan yang kamu ingin diambil oleh Allah, dalam keadaan tersebut, senang dalam tersebut, maka lakukan terus. Subhanallah, Allah kasih dalam apa? Dalam keadaan sujud, dalam keadaan mendengarkan bacaan Quran. Keadaan yang paling dekat seorang hamba dengan Allah kapan? Dalam keadaan sujud. Subhanallah. Mudah-mudahan kita diberikan Allah husnul khatimah. Allah kasih kita husnul khatimah. Allah jauhkan kita daripada su'ul khatimah. Amin ya rabbal. Lanjut lagi. Tentang apa? Masih berada di tentang hukuman orang yang makan haram. Di sini lembaran keberapa? Lembaran kedua.
lembaran kedua, baris ketiga dari bawah, nomor 3. Ini menjadi bahan renungan buat kita bersama yang sudah jadi orang kaya sampai hari ini. Coba pikirkan apa di sini? Syiddatu. Ada ya? Ada poin nomor 3. Ada bacaan syiddatu. Syiddatu itu berat. Makanya inna azabi lasyadid. Siksaku itu terlalu berat kata Allah. Kalian gak akan kuat. Di sini apa? Syiddatu, berat. Hisabihi, hisabnya. Yaumal qiyamati, kelak pada hari kiamat. Hisabnya orang yang berharta itu terlalu berat. Lihat nanti kita akan lihat. Jadi orang kaya itu, orang yang berharta, coba lihat nanti antum, dengarkan. Terlalu berat siksa, hisabnya. Saya baca Naqala itu menukil. At-Tajus Subki fi tabaqatihi, dari At-Taj, seorang ulama besar, Al-Imam Subki, Anil Imamil Ghazali, diambil dari Al-Imam Ghazali, min athna'i wasiyati lahu, daripada wasiat yang didapatkan oleh Imam Subki dari Al-Imam Ghazali, li ba'di ahli asri, kepada orang-orang yang hidup di masanya waktu itu, annahu ruya, sesungguhnya diriwayatkan. Apa yang dikatakan? Syarrul aghniya. Lihat, syarrul agniya, lembaran ketiga baris pertama. Jangan-jangan saya udah pindah, ini belum pindah. Nah. Syarrul agniya. Pernah baca dengan syarrul enggak? Ada lam yakunil syarrul bariyah, ada khairul, ada syarrul. Sebaik-baiknya makhluk namanya khairul bariyah. Seburuk-buruknya makhluk disebut syarrul bariyah. Syarr, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarr, buruk. Syarrul aghniya berarti apa nih? Seburuk-buruknya orang kaya. Syarrul aghniya, seburuk-buruknya orang kaya. Berarti ada orang kaya yang baik, tapi juga ada orang yang syar. Siapa orang kaya yang buruk? Yaumal qiyamah, nanti pada hari kiamat. Arba'u firaqin, ada 4 kelompok orang kaya yang 4. Dan ini syar, paling buruknya orang kaya. Agniya itu jamak. Kalau satu orang namanya ghani, masya Allah, hadza rajulun ghani, ini orang kaya. Ini agniya berarti orang-orang kaya. Orang-orang kaya. Maka Allah punya sifat apa? Al-Ghani, Tuhan yang maha kaya. Al-Ghani, Asmaul Husna ada Al-Ghani, Tuhan yang maha, jamaknya Agniya. Seburuk-buruknya, sejelek-jeleknya orang kaya ada 4. 1, rajulun, seseorang. Rajulun tuh seseorang. Jamaah, jamak, apa jamak? Apa jamak? Menghimpun, mengumpulkan,
Pernah nggak baca jamaah? Pernah nggak dengar jamaah? Jama'a malau wa addada. Ada nggak? Lam yakunil. Betul? Bukan lam yakunil. Apa bu yang ada? Jama'a malau wa addada. Ara'aital. Bukan? Wailul likulli humazatin, celaka. Wail likulli humazatin, orang yang suka mengumpat, baik dengan ucapan maupun dengan isyarat. Suka gini nih, gini nih. Orang datang nih aneh, orang datang aneh, ngaji orang pakai kopi pakai helm. Aneh sendiri nih, ngaji pakai helm. Langsung ini cari nih. Itu yang siapa? Yang matanya satu arah, langsung ya dikit. Itu ghibah itu. Jahat itu. Pasti cari yang satu arah. Disambut. Ya kan? Itu jahat, wail, celaka ini. Mengumpat dengan ini isyarat. Iya, kalau bahasa Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika pulang membawa istri baru Maria Al-Qibtiyah, cantik luar biasa. Biasa. Madunya Sayyidah Aisyah. Cemburu. Waduh, Nabi bawa istri baru. Kemudian kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Rasulullah, yang kamu bawa cantik. Laula annaha kadza. Sayang segini pendek. Cuman begini, laula annaha kadza. Pakai isyarat. Rasulullah SAW nggak pernah diam dengan kemungkaran. Marah. Bukan karena membela ini, enggak. Mengumpatnya itu loh yang tidak langsung. Rasulullah SAW kalau salah langsung disalahkan. Sayangnya segini, nggak tinggi, arak tuur, segini. Apa kata Rasulullah SAW? Wahai Sayyidah Aisyah, kamu sudah berkata suatu perkataan yang buruk. Kalaulah tadi ucapanmu dengan isyarat ada bentuknya. Seandainya kalau dibentuk ada segini bentuknya tadi, dan ini bentuk kemudian dilemparkan di laut, niscaya lautan akan menjadi busuk semuanya. Bagaimana jahatnya, bagaimana buruknya kalau salah satu keburukan itu. Saya begini kan, kita sering ini melakukan. Kita sering wail, celaka. Jangan, kata Allah. Likulli humazatin, siapa lagi? Alladzi jama'a malan wa addada. Yang kerjaannya siapa yang celaka? Orang yang kerjaannya mengumpulkan mal, harta. Ada itu, dapat itu, taruh, dapat itu, dapat taruh. Orang dapat bagi, dapat kasih, cakep, enggak dapat taruh itu. Jama'a malan wa addada. Kenapa? Yahsabu, dia kira anna malahu akhlada, dikira hartanya bisa membuat dia kekal, nggak bakal mati. Lah, kalla, nggak bisa. Kalau kerjaanmu gitu cuma dapat kumpul hitung, la yumbadanna fil hutama. Kamu akan dilemparkan nanti di mana? Neraka hutama. Naudzu. Ketemu gak jamaah? Ada gak di Quran? Ada. Yang pertama apa? Rajulun jama'a malan. Berarti apa? Seseorang kerjaannya apa? Mengumpulkan malan, harta. Tapi dari mana sumbernya? Min haramin. Sumbernya dari haram. Punya usaha diskotik. Usahanya diskotik.
dia punya kafe. Usahanya itu kaya. Punya hotel-hotel yang buruk, hotel-hotel yang semua oke. Sumbernya situ, kaya memang kaya. Tapi sumbernya min haramin. Sumbernya dari yang wa anfaqahu, disalurkannya fi haramin. Oh, buat senang-senang, ke Bali main perempuan. Senang beli sini cincinnya emas, emas semuanya belinya fi haram. Sumbernya, pintunya masuk dari haram, pintu keluarnya ini syarul agniya, paling buruknya orang kaya. Fayuqalu, maka dikatakan orang tersebut idhabu, pergilah kamu bihi dengan kekayaanmu finnar. Kemana? Neraka. Kelompok pertama. Siapa kelompok pertama? Menghimpun harta dari sumber haram, dibelanjakan ke haram. Cocok kan? Itu yang pertama. Jelas yang pertama? Yang kedua, warajulun. Siapa rajulun? Seseorang jamaah malan min haramin wa anfaqahu, dibelanjakannya fi halalin, buat pergi haji, pergi umroh, bangun masjid, bantuin panti asuhan. Tapi dari ini sumbernya. Saya dibagi nggak tahu. Saya nggak pernah nanya bapak itu kerjanya. Datang Ustadz doain, saya doain. Orang saya nggak tahu. Amin Pak, lancar berkah. Oh saya nggak tahu, Haji. Nggak pernah, saya nggak kepo. Iya nggak tahu nih, bapak usahanya apa? Diskotik waduh. Enggak, saya nggak nanya. Iya, alhamdulillah. Masya Allah berkah, amin. Makasih Ustadz, sama-sama. Datang kali iman, bagi. AC nggak ada, beliin AC. Masya Allah. Tapi uang haram. Kasih istrinya, kasih anak-anaknya, kasih saudara-saudaranya, kasih orang tuanya. Tapi dari mana sumbernya? Tadi sumbernya dari haram. Gimana Ustadz kalau begini? Fayuqalu, maka dikatakan idhabu bihi, pergi kamu. Kemana? Finnar, ke neraka. Ya Allah, Ustaz, kok kejam? Bukan kejam. Iya. Karena Allah hanya terima, innallaha thayyibun. Allah itu Tuhan yang selalu baik. La yaqbalu, tidak pernah terima illa thayyiban, kecuali yang baik. Allah Tuhan Maha baik, hanya terima yang baik. Sudah jelas. Jelas apa enggak nomor 2? Dapat dari sumber, dibelanjakan ke jalan, sama. Kata para Allah, pergilah kamu, berangkatlah kamu kemana? Finnar, ke dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nomor 3, warajulun, ayo artikan lagi. Jamaah malan min halalin wa anfaqahu fi haramin. Dapatnya hasil kerja di kantor halal, dapat bulanan. Tapi pulang kerja mampir, mabok, nemenin, mau kasih orang main minum. Saya pernah itu waktu saya ngajar di Sunter, ada seorang haji
2 kali haji. Kalau sudah 2 kali nggak bagus. Haji. Masya Allah. Kenapa? Ada satu diskotik, dia masuk, dia mengatakan semua yang hari ini berkunjung, gue bayarin. Yang main perempuan, yang minum, yang mabok sampai puas, gue bayarin hari ini, malam ini. Allah, coba antum pikirkan. Dibayarin satu diskotik. Untuk nanggung dosa sendiri saja sudah berat. Ini nanggung dosa satu diskotik. La haula wa la quwwata illa billah. Bagus. Dia pedagang. Halal, dagang halal. Sayangnya, senengnya, kegemarannya, belanjanya buat gituan. Dugem. Dunia malam habis begitu, mabok, main judi, kerja, dagang, halal, tapi belanjanya buat kemana? Yang haram. Bagaimana yang ini? Dikatakan idhabu bihi finnar. Pergi kamu. Sama juga dengan orang yang pertama, dengan kelompok yang kedua, kamu sama, wahai kelompok ketiga. Yang pertama dari mana? Yang pertama haram, belanjanya ke haram. Yang kedua yang haram dibelanjakan ke yang halal. Yang ketiga halal ke haram. Sama. Nggak ada beda-bedanya. Sarwa keneh. Waduh wae. Jelas ya? Ini 3. Yang keempat, warajulun, dan seseorang jamaah mengumpulkan malan, harta, min halalin, dari sumber yang halal, wa anfaqahu fi halalin. Bagus ya? Nyambung kan? Tapi gak berhenti di situ. Dapatnya dari halal, disalurkannya halal. Cocok ya? Fayuqalu, maka dikatakan kifu. Tahan dulu, berhenti dulu. Enggak langsung ke surga, enggak, berhenti dulu. Kalau yang tadi suruh ke neraka langsung. Yang keempat ini dapat dari yang halal, disalurkan yang halal, nggak langsung surga. Kifu. Dulu sebentar. Kan udah yang dulu. Sabar bro, sabar. Kifu hadza, berhentikan orang ini. Was'aluhu. Diapain? Tanya dulu. Tadi nomor 1 gak pakai tanya-tanya, suruh langsung pergi. Nomor 2 sama, nomor 3 juga sama. Giliran saya suruh berhenti dulu. Is'aluhu, tanyain orang-orang ini. Coba lihat ya Allah, terlalu berat. La'allahu, bisa jadi, mungkin saja, daya, dia menyia-nyiakan, dia menghilangkan, bisa babiginahu, sebab dia cari kekayaannya di saat dia mencari jadi orang kaya, bisnisnya, dia kerjanya, coba lihat, fima faradna alaihi, waktu dia proses jadi orang kaya, tanyain, ada nggak yang wajib sampai tertinggal? Proses jadi orang kaya, jadi pengusaha keras. Nah selama jadi proses jadi orang kaya, tanyain, ada nggak dhoyya yang dihilangkan, yang disia-siakan? Apa yang kami wajibkan sampai ditinggal? Sholatnya lewat nggak? Penerbangan jam 3 pagi,
Sampai Ambon, tempat Ipul jam 7. Waktu subuh di pesawat tidur. Bangun-bangun jam 7. Lewat subuhnya. Bulan puasa lewat puasanya. Tanyakan dulu. Ketika proses dia mencari kekayaannya, ada nggak yang wajib ditinggalin? Waduh, terlalu berat ya. Ketika dia jadi orang kaya, dia sibuk, apakah tetap sholatnya rapi? Ketika dia sibuk dengan pertemuan meetingnya, bagaimana sholatnya? Break nggak? Lanjut, tanggung 2:30, asar lagi. Tanyain, ada nggak yang begitu? Jangan main masuk surga dulu, tak dulu, sabar. Berat nggak kira-kira di sini? Ini belum nih. Ini aja udah pikiran, bayangin berat nggak udah? Enak gak jadi orang kaya? Enak. Enak miskin. Loh, orang miskin apa yang mau ditanya, Pak? Bapak ke bandara mau pergi, Bapak cuma begini doang, apa yang mau ditanya? Ya udah. Loh, kalau Bapak kopernya satu mobil, satu pesawat, tapi Bapak keluar duluan, Bapak cuma begitu doang. Bapak ini satu kontainer bawaannya. Tuh, sama kan? Bapak kenal nggak sahabat Nabi Muhammad SAW yang kaya? Siapa yang terkenal kaya? Sahabat Abdurrahman bin Auf. Sering dengar kan? Jadi yayasan sekarang, jadi ini malah. Yang lagi bermasalah kan? Oh, diteror. Emang ini semua diterorosin sekarang coba. Jadi dibikin takut orang beramal. Iya, sekarang di zaman kita jadi orang beramal takut. Sekarang dulu takut ke masjid. Sekarang bahaya kotak amal katanya. La haula wa la quwwata illa billah. Sahabat Abdurrahman bin Auf setelah dengar bagaimana dahsyatnya hisabnya orang kaya, dia pengen miskin. Iya kan? Beli kurma yang busuk. Jadi sahabat-sahabat Nabi yang pergi perang, pulangnya kebunnya udah busuk, waktunya panen masih di perang. Pulang ya Allah busuk semua. Tapi busuk apa? Kata Abdurrahman bin Auf, jangan takut. Semua kalian kurma yang busuk saya beli. Saking pengen miskin. Iya, kan begitu. Saking pengen miskin, semua sahabat Nabi yang kurbannya rusak dibeli semua Abdurrahman bin Auf. Borong, beli yang busuk. Saking pengen miskin. Emang di sononya udah kaya? Subhanallah. Di Yaman ada penyakit. Obatnya kurma busuk. Kagak ada yang punya, cuma Abdurrahman Auf yang punya. Belinya satuan bukan kiloan. Buat obat. Bukan miskin, tambah kaya dari yang pertama. Ya salam. Ya apa enggak punya? Kita pengen kaya enggak kaya-kaya. Abdurrahman bin Auf pengen miskin enggak kaya tambah kaya malah. Emang di sononya udah begono, Pak. Di suratan Lauhul Mahfuznya udah orang kaya. Kita emang miskin permanen. Iya, pengen kaya, sholat duha, tahajud, baca waqiah, si kere wae. Terus sampai garuk-garuk, pengen kaya kayak Abdurrahman bin Auf. Tetap udah dahsyatnya miskin, tetap aja pengen kaya. Berat jadi orang kaya. Iya, Ustaz, tapi pengen kaya juga. Tuh. Tetap tanya Pak Haji Ayano, pengen nggak miskin? Tanyain ya. Wah susah Ustaz. Nah, kalau yang sudah dikasih kaya sama Allah, kan bukan keinginan kita, tapi memang sudah di sana. Suratannya udah pengen jadi kaya. Hati-hati dengan titipan Allah. Namanya titipan. Nanti bakal ditanya, mana titipan saya? Mana yang saya titipin? Ditanya. Titipan kok.
Titipan ilahi kayak bis. Titipan ilahi. Bis malam. Jelas ya? Jadi yang pertama pertanyaannya, tanyain. Ketika jadi orang kaya, bagaimana dengan faradna yang kami wajibkan kepada dia, rapi nggak kerjaannya, sholatnya, puasanya, sempat nggak baca Quran, tuh, marah-marah mulu nggak, sabar nggak, zalim nggak sama karyawan, tuh, karyawan salah dikit bentaknya 7 malam, ya kan, karyawan juga manusia, punya hati, punya perasaan, potong gaji aja, potong gaji, iya, karyawan nggak bisa ngelawan pecat, bos, bos, potong, tuh. Pak Jayan ketawa dia. Hati-hati jadi yang kaya. Saya nggak kenal bapak sih. Saya kenal cuma Haji Yayan saya. Bapak saya yakin banyak orang kaya, tapi saya nggak ada yang tahu bapak. Yang tahu bapak yang kemarin meninggal tuh anaknya Pak Sutrisna. Mana orang? Oh bapak, masya Allah. Pak, mudah-mudahan insya Allah jadi amal pak. Berat. Tapi wildanum mukhalladun, nanti ada anak kecil yang lucu, yang akan membawakan ayahnya cari di saat haus, dicari ayahnya bawaan air. Berat, tapi itu ketentuan Allah. Mau apa? Ketentuan siapa? Ketentuan Allah. Kita pengen bisa, tapi Allah begitu. Berat, tapi semua nggak ada yang dalam agama ini nggak ada yang gratis, ada bayarannya. Ada totalannya. Maka kata Allah apa? Wa basyiris sabirin. Kasih kabar Pak Suryana suatu cerita biar sabar kata Allah. Alladzina idza asabathum musibah. Ketika dicoba oleh Allah, mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita, keluarga kita, anak kita punya siapa? Punyanya Allah. Iya. Itulah mengatakan la haula wala quwata illa billah. Jangankan bela anak kita, bela diri sendiri kita nggak bisa. Menunjukkan bagaimana lemahnya manusia. Jangankan di akhirat, di dunia pun kita nggak bisa belain. Ya, nggak bisa nyelamatin. Diselamatin ke dokter kamu, udah di sana nggak bisa. Jangankan di akhirat, ikhwah, di dunia pun kita nggak bisa selamatkan anak kita. Menunjukkan apa? Lemahnya manusia. Maka agama yang datang, ayo. Makanya rukun iman yang keenam apa? Antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi min Allah. Kamu harus yakin yang terjadi di dunia ini, yang baik maupun yang buruk adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sabar dan sabar. Karena ini sudah terjadi. Mau apa lagi? Mau marah? Marah sama siapa? Mau nangis? Apa nangis? Marah kalau nangismu terus akan menghidupkan yang sudah? Enggak. Hanya istighfar, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan yang ada jadi anak yang salehah. Mudah-mudahan Pak Suci bisa keluar selalu diberikan kekuatan iman Islam oleh Allah SWT. Tambahin lagi ibadahnya, tambahin lagi dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ada dirawat, yang ada dididik, dibesarkan dengan penuh kasih sayang. Katakan ya Allah, Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli, ya Allah jadikan anakku ini anak yang saleh. Begitu kita manusia. Insya mudah-mudahan kita doakan semua ya, insya Allah mudah-mudahan. Jelas ya? Masih ada waktu berapa menit? Nggak ada lanjut Pak. Berapa menit lagi? Hah? Masih lama? Saya mau pergi juga. Bapak masih lama, saya mau cepet lah. Jelas ya? Jelas ya? Masya Allah, ya Allah, ya Allah. Berat ya? Satu.
Satu. Au qassara fis salah, au qassara fis salah. Tuh lihat dah. Mungkin salatnya tuh terburu-buru. Qassara fis salah, enggak rapi salatnya. Rapi enggak salatnya? Karena kerjaan menyebabkan salatnya rapi enggak? Qassara fis salah. Banyak kekurangan enggak salatnya? Banyak enggak kekurangan dalam salatnya? Ya Allah banyak, ya Allah gagal cepet-cepet akhir buru-buru. Nah, kena dah. Enggak ya Allah, rapi tetap salatnya. Apapun masalah tetap rapi, tetap apa? Coba bayangkan, pertanyaan terlalu banyak. Maka dikatakan apa judulnya? Syiddatu, terlalu berat. Hisab orang kaya nanti pada hari kiamat. Sampai sholat tanyakan sholatnya gimana ini? Tetap rapi enggak? Apalagi? Au fi wudu'iha, bagaimana wudunya? Sampai wudunya ditanyain. Wudunya gimana? Belajar enggak dia? Ngaji enggak? Cari ilmu enggak? Dikesibukan jadi orang kaya, masih sempat cari ilmu enggak? Masih duduk enggak di majelis ilmu? Ngaji enggak? Bagaimana sholatnya? Bagaimana mau bisa rapi? Kalau sholatnya enggak tanpa ilmu, bagaimana akan rapi? Kalau wudunya tanpa ilmu, semuanya harus pakai ilmu. Gak mungkin bisa rapi, gak mungkin bisa benar tanpa ilmu. Apa sih gak tahu? Orang bikin rumah gak apa, gak jadi. Orang bikin sayur gak apa ilmu, gak jadi. Apalagi wudu sholat. Jelas gak? Ini dasar Pak, dasar. Ada orang, udah tua ini. Pak, selesai Pak. Udah. Saya mau pergi Pak. Nanti ketemu lagi insya Allah. Ya, doain panjang umur, sehat afiat. Doain kita bacakan suratul Fatihah untuk Bapak Sutrisna khususnya beserta keluarga beliau. Mudah-mudahan putri yang ketiga ini, ya Allah sehatkan badannya, panjangkan umurnya. Jadikan anak beliau yang ketiga putri yang salehah, qurrata ahyun, yang dapat menyejukkan, membawa kegembiraan di tengah-tengah keluarga Pak Sutrisna. Dengan cobaan yang Allah berikan kepada beliau, bertambah yakin, bertambah iman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tambah istiqomah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semuanya pun dengan doa yang sama, anak-anak kita anak yang saleh, anak yang salehah, dimudahkan rezeki kita, diistiqomahkan kita di masjid ini untuk talabul ilmi dan untuk ibadah sehari-hari. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Latif yang telah memberikan materi pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bermanfaat untuk kita semuanya dalam kajian ini. Amin. Mengingat hari ini setelah ibadah keperluan, maka kita akhirkan sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah lagi.